Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Darmawan dengan NIM 18053068, mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video kali ini diperuntukkan guna melengkapi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi. Dalam tugas kali ini, saya menggunakan materi Ekonomi SMA kelas 11, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pertama, kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan moneter. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran, dan yang moneter artinya keuangan atau mengenai keuangan. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diperlakukan oleh pemegang otoritas moneter yang mengatur jumlah uang yang beredar, yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Perannya adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah kebijakan moneter diambil oleh penguasa moneter atau Bank Sentral dan Bank Indonesia, seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan moral persuasion. Ukuran keberhasilan dari kebijakan moneter ini dapat dilihat dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat harga. Lalu, apa sih fungsi kebijakan moneter ini? Fungsi kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Interaksi jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya, harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ketika harga cenderung naik, orang-orang akan membelanjakan semua uang yang mereka punya dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Jika keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi sehingga memungkinkan adanya lapangan kerja baru. Dengan adanya lapangan kerja baru, kesempatan kerja juga akan meningkat. Dan yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga dapat memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor ini akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jenis kebijakan moneter ada 2. Yang pertama, kebijakan uang ketat, dan yang kedua, kebijakan uang longgar. Kebijakan uang ketat ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SBI, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Nah, sedangkan kebijakan uang longgar ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara berupa penurunan tingkat suku bunga atau yang biasa dikenal dengan kebijakan diskonto, pembelian surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Lalu, instrumen kebijakan moneter. Ada 5 instrumen dalam kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, Bank Sentral akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Ini dilakukan untuk mencegah timbulnya gejala inflasi. Yang ketiga, kebijakan cadangan wajib. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Lalu, kebijakan kredit ketat. Kredit ketat diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C.
yaitu character, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Kebijakan ini diambil atau digunakan ketika ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Dan yang terakhir, kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Bank sentral juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai cara seperti pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran moneter dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun menjelaskan pinjaman. Nah, yang kedua, bagian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Perannya adalah mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Lalu apa tujuannya? Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja seperti mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Fungsi kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu menentukan bagaimana dana akan dialokasikan. Nah, fungsi alokasi ini erat kaitannya dengan masalah perpajakan dan pengeluaran, karena alokasi dana tergantung pada pengumpulan pajak. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu menentukan lebih spesifik bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu tujuannya agar pertumbuhan ekonomi stabil. Dan yang terakhir adalah fungsi pembangunan, karena fungsi kebijakan fiskal ini dapat juga diukur dari pembangunan karena menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Lalu, instrumen kebijakan fiskal. Ada 2 instrumen dalam kebijakan fiskal. Yang pertama, sistem perpajakan. Sebelum mengenal instrumen ini, kita harus tahu dulu apa itu pajak. Pajak adalah pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan dunia usaha ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Dengan menggunakan sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Jika tarif pajak dikurangi, pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Lalu yang kedua adalah politik anggaran. Politik anggaran ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran berimbang, dan yang kedua, anggaran tidak berimbang. Anggaran berimbang ini maksudnya pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan. Nah, anggaran tidak berimbang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran defisit, yaitu anggaran pengeluaran lebih besar daripada anggaran penerimaan. Lalu anggaran surplus, yaitu anggaran penerimaannya lebih besar daripada anggaran pengeluaran. Sekian dari saya, terima kasih.